Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Esensi kelahiran Amethyst Lion. Sebagian besar binatang ajaib yang menjaga pintu masuk tempat tinggal telah dihabisi oleh Yunshi. Jatuh tempo. Namun, dua monster peringkat 3 di belakang masih hidup dan dengan gelisah menyaksikan pertarungan sengit di langit. Efek samping dari pertempuran yang jatuh dari langit menyebabkan mereka merendahkan diri di tanah saat mereka terus menggigil. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia mengamati dua peringkat 3 binatang sihir yang tergeletak di tanah puluhan meter dari pintu masuk gua. Dia dengan cepat mengeluarkan sebotol bubuk obat dari cincin penyimpanannya dan menuangkan semuanya ke seluruh tubuhnya. Bubuk obat ini dibuat dengan hati-hati olehnya dan bisa menyembunyikan bau di tubuhnya untuk menghindari deteksi oleh binatang ajaib yang memiliki indera penciuman yang superior. Setelah berbelok di sekitar hutan lebat, Xiaoyan naik menuju pintu masuk gua, menggunakan bebatuan sebagai penutup. Dia diam-diam datang ke suatu tempat tepat di atas gua dan menatap tajam kedua binatang sihir yang gemetar. Dia berhenti sejenak sebelum mengeluarkan beberapa kain lembut dari cincin penyimpanan untuk diikat di kakinya. Setelah persiapan ini selesai, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba melompat dari tempat tepat di atas gua. Dia jungkir balik di udara dan dengan ringan mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, Xiaoyan membungkukkan tubuhnya dan tiba-tiba menembak ke bagian dalam gua. Saat sosok Xiaoyan menghilang ke dalam gua, salah satu dari peringkat 3 binatang ajaib mengalihkan pandangannya. Ketika tidak menemukan apa-apa, itu tampak sedikit tidak pasti saat melihat kembali ke pertempuran. Sekali lagi, tubuhnya gemetar di bawah pertempuran tinggi di langit. Saat memasuki gua, Xiaoyan menyadari bahwa itu jauh lebih terang dari yang dia duga. Ada beberapa kristal berwarna ungu yang menempel di dinding gua sekitarnya. Potongan kristal ini secara alami terbentuk di dalam gua dan akan menjadi dekorasi yang sangat berharga di dunia manusia. Bagian dalam gua yang dalam dan luas yang dihiasi dengan potongan kristal ungu ini tampak indah. Melihat hunian yang terbentuk secara alami ini, Xiaoyan berseru, singa yang telah memperoleh kecerdasan ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Xiaoyan dengan hati-hati berjalan di dalam gua. Seperti yang dijelaskan Yunzi, tidak ada binatang sihir lain di dalam gua. Saat dia melintasi gua, tidak ada suara lain selain langkah kaki lembutnya. Setelah melewati terowongan gua yang panjang beberapa saat, sebuah persimpangan dengan 2 jalur muncul di depannya. Xiaoyan mengernyitkan alisnya dan menatap kedua jalur itu. Dia terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia membuka langkahnya dan dengan hati-hati berjalan ke jalan setapak di sebelah kiri. Terowongan ini terus berliku, menyebabkan Xiaoyan berbelok. Saat Xiaoyan berjalan lebih jauh ke dalam gua, dia tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kehati-hatian pada Xiaoyan mendorongnya untuk menghentikan langkah kakinya. Dia kemudian menyeka keringat dari dahinya dan melihat cahaya ungu yang datang dari pintu keluar yang jauh. Dia mengusap tangannya dan langsung menghembuskan nafas panjang. Douqi di tubuhnya perlahan mulai beredar bersama dengan atribut angin Douqi yang ditempatkan Yunshi di tubuhnya. Setelah persiapannya selesai, Xiaoyan terus berjalan ke depan. Melihat pintu keluar itu sangat dekat dengannya, Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk melembutkan suara langkah kakinya. Dia kemudian diam-diam menjulurkan setengah kepalanya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seluruh bagian dalam gua yang luas. Tanpa diduga, Xiaoyan tidak menemukan jejak binatang ajaib saat dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan. Dia mengedipkan matanya. Sekali lagi,
Dia mengamati ruangan itu untuk beberapa saat sebelum berjalan masuk dengan meyakinkan. Xiao Yan melihat ke seluruh gua saat dia mendekati pusatnya. Akhirnya, tatapannya mendarat di tengah gua. Terdapat meja berbentuk persegi setinggi 1 meter yang terbentuk dari timbunan batu kecubung di tengah gua. Di atasnya ada bola berwarna ungu seukuran kepala Xiao Yan. Setelah menatap bola berwarna ungu dengan saksama, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa panas di dalam gua berasal dari benda ini. Syok memenuhi matanya. Dia tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya saat dia dengan ragu bergumam, "Jangan bilang kalau ini kristal jiwa ungu itu. Tapi kenapa kristal yang dia berikan padaku tidak menjadi panas?" Saat dia berbicara, Xiao Yan mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat dari area dadanya, memaparkannya ke udara. Meski menunggu beberapa saat, kristal itu tetap sedingin es. Xiao Yan menyingkirkan kristal itu dan dengan kecepatan seperti siput, berjalan menuju meja batu roh ungu. Saat dia bergerak lebih dekat, dia merasakan gelombang panas samar menghantamnya, menyebabkan Xiao Yan sekali lagi mengungkapkan keterkejutannya atas energi panas yang terkandung dalam benda itu. Membungkuk, Xiao Yan memusatkan pandangannya pada bola ungu misterius ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, "Guru! Keluar dan lihat apa ini." Mendengar teriakan Xiao Yan, Yao Lao akhirnya melayang keluar dari ring. Tatapannya menyapu bola berwarna ungu dan langsung mengangkat alis lamanya. Kejutan melintas di matanya saat dia dengan lembut terkesiap, jangan bilang ini adalah Amethyst Lionbeard Essence? Bocah yang beruntung. Kamu benar-benar berhasil menemukan ini. Amethyst Lionbeard Essence? Apa itu? Nama yang tidak dikenal menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ceka-ceka. Ini adalah item yang sangat bagus. Mengambang di udara, Yao Lao berputar di sekitar bola berwarna ungu saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji, singa bersayap amethyst adalah binatang ajaib dengan bakat bawaan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjadi binatang sihir peringkat 6. Saat Amethyst Lion melahirkan, kecil kemungkinannya dia juga akan melahirkan Amethyst Lionbeard Essence bersama dengan bayi Magic Beast. Karena Amethyst Lionbeard Essence ini berada di dalam rahim Lion King untuk waktu yang lama, mengandung energi murni dalam jumlah yang luar biasa. Selama Raja Singa Muda menelan esensi kelahiran singa Amethyst ini setelah tumbuh menjadi binatang ajaib peringkat 4, itu akan dapat segera menjadi binatang ajaib peringkat 5. Terlebih lagi, api ungu di tubuhnya akan lebih kuat daripada Amethyst Winged Lions yang tidak menelan Amethyst Lionbeard Essence. Setelah Yao Lao menyelesaikan penjelasannya, dia menghisap bibirnya dan berkata, "Dulu, saya tidak berhasil menemukannya meskipun membobol 8 gua Amethyst Winged Lion. Tanpa diduga, Anda berhasil menemukannya. Wow! Apakah itu bagus?" Mata Xiao Yan langsung cerah setelah mendengar penjelasan Yao Lao. Dia menerkam ke atas meja batu kecubung dan meraih batu kecubung yang mendampingi dengan kedua tangannya. "Ah!" Desisan yang menindas keluar dari mulut Xiao Yan tepat saat tangannya menyentuh Amethyst Lionbeard Essence. Dia menarik napas dari udara dingin dan buru-buru menarik kedua tangannya. Ketika dia melihat telapak tangan yang terbakar, dia segera mengambil beberapa obat penyembuh dan mengoleskannya. Dengan wajah terguncang, dia berkata, "Suhu yang tinggi. Bagaimana cara mengambilnya?" "Haha, suhunya tinggi secara alami." Selain itu, Amethyst Lionbeard Essence ini sudah menempel di meja batu kecubung. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus mengeluarkannya dari gua. Yao Lao menertawakan.
Gali. Mendengar ini, warna wajah Xiao Yan menjadi jelek. Dia menyapu pandangannya di bawah meja batu kecubung yang meluas ke tanah untuk kedalaman yang tidak diketahui. Hanya dengan dia sendiri, dia tidak akan bisa mengeluarkannya bahkan jika dia menggali selama beberapa tahun. Menyadari bahwa tatapan Xiao yang diarahkan padanya, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jangan lihat aku. Aku mungkin bisa mengambilnya, tapi itu akan menyebabkan banyak pergerakan yang akan menarik perhatian Amethyst Winged Lion di luar. Selain itu, meskipun kami mengambilnya, Anda tidak akan pernah bisa membuka Amethyst Lion Beard Essence." "Maksud kamu apa?" Xiao Yan dengan cepat bertanya, tidak mau kehilangan harta karun yang ada di depannya. Selain menelannya utuh, satu-satunya metode lain adalah dengan menghancurkan Amethyst Lion Beard Essence dan memanen Amethyst Essence di dalamnya. Tetapi untuk beberapa alasan, sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan luar. Itu berarti cangkang lain dari benda ini memiliki semacam kemampuan menelan. Setiap serangan akan ditelan olehnya. Yao Lao melambaikan tangannya dan menjelaskan. Telan utuh. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia melihat bola berwarna ungu itu sebesar kepalanya. Lupakan suhunya yang tinggi, ukurannya yang sangat berarti bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menelannya bahkan jika dia meregangkan tenggorokannya sampai patah. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kamu sedang mencari ini saat itu, kamu pasti tahu metode yang benar. Setelah menjengkelkan beberapa saat, sebuah pikiran melanda Xiao Yan dan dia menoleh untuk bertanya pada Yao Lao. Memang, hanya mengandalkan kekerasan tidak akan membuka benda ini. Hanya ada satu hal yang dapat mencapainya, kata Yao Lao misterius. Apa itu? Xiao Yan buru-buru bertanya, matanya dipenuhi kebahagiaan. Haha. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kristal belah ketupat yang dikenakan Xiao Yan di lehernya. Kristal ini? Tidak. Maksudmu kristal roh ungu? Xiao Yan kosong sebelum dia menyadari. Benar. Hanya kristal jiwa ungu yang dapat menghancurkan benda ini. Yao Lao mengangguk, sangat senang dengan reaksi Xiao Yan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo temukan kristal roh ungu. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan berbalik dan lari. Kristal jiwa ungu jelas tidak ada di tempat itu harus di terowongan lain. Oh, itu benar. Aku lupa memperingatkanmu bahwa karena Amethyst Lion Beard Essence hadir, maka juga harus ada Amethyst Winged Lion muda. Mengambang di belakang Xiao Yan, kata Yao Lao sambil tersenyum. Langkah kaki Xiao Yan yang terburu-buru tiba-tiba berhenti dan sudut matanya bergerak-gerak. Beberapa saat kemudian, dia dengan kejam berkata, "Sialan. Jika itu berani menghalangi saya akan membunuhnya. Saya tidak percaya itu seagresif yang di luar." Dengan itu, Xiao Yan berlari keluar gua dengan kecepatan tinggi. Betapa berani. Yao Lao tersenyum saat melihat punggung Xiao Yan. Segera, dia menambahkan, "Tapi Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda." Haha. Ketika Xiao Yan berhasil keluar dari terowongan, dia berbalik dan berlari menuju terowongan lainnya. Mengetahui bahwa ada Amethyst Winged Lion muda, Xiao Yan sangat berhati-hati. Saat berjalan, ia bahkan tidak berani sembarangan menginjak batu di tanah. Setelah berjalan menyusuri terowongan sebentar, pemandangan di depannya melebar. Xiao Yan bersandar erat di pintu masuk gua saat dia perlahan mengamati bagian dalam gua yang ditutupi oleh batu kecubung. Ketika matanya yang memindai mencapai bagian tengah gua, berangsur-angsur berhenti. Di sini,
Amethyst Winged Lion berukuran kecil terbaring di tanah dalam posisi merayap dan tertidur dengan tenang. Melihat Amethyst Winged Lion berukuran kecil yang sedang tidur, Xiaoyan menelan ludahnya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Haha. Binatang muda ini hanya peringkat 3. Lanjutkan. Di belakangnya, suara bercanda Yao Lao terdengar pelan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.